Oke, jadi di video kali ini gue bakal sharing ke kalian semua pengalaman gue saat kena hack. Dan gue bakal ngasih tahu gimana sih caranya supaya akun kita bisa balik lagi. Nah, sebelum itu gue bakal cerita. Gimana sih gue kok bisa kena hack? Nah, jadi gini ceritanya. Awalnya gue tuh mau install salah satu aplikasi editing di salah satu web yang ada di Google Chrome. Nah, aplikasinya tuh Lightroom. Ceritanya gue kan abis dapet preset, kemudian gue nggak punya tuh aplikasi Lightroom. Di laptop nggak punya, di HP nggak punya. Nah, gue pengen lah nyoba install. Nah, ketika gue mau install, itu ada notifikasi virus. Ada notifikasi virus, tapi udah gue download tuh aplikasinya. Udah gue download, ada notifikasi. Nah, di situ gue coba ya, biasanya gue kan emang kalau misal aplikasinya nggak resmi, itu kan gue matiin ya antivirusnya. Nah, itu gue nggak matiin, gue nggak jadi install ditanya. Nggak sampai gue install, cuma gue klik download aja. Nah, habis itu gue mulai curiga kan, ada notifikasi keamanan dan lain-lain. Gue juga sebenarnya sempat ada feeling kalau ini tuh bakal nggak beres gitu. Nah, habis itu gue keluarin tuh semuanya. Yang ada di Chrome gue keluarin, kemudian laptopnya gue matiin. Habis itu gua hidupin lagi, ya gua pikir udah normal ya, udah aman. Gua pakai tuh laptopnya buat kegiatan sehari-hari lah. Buat browsing dan lain-lain, buat bikin konten. Nah, selang satu hari di malamnya itu kan biasanya gua jam 11-an itu masih sempetin buat bikin video ya. Karena paginya itu ada kegiatan, makanya gua nggak sempet bikin video. Karena udah malam, ya gua pikir istirahat lah buat besok ada kegiatan. Nah, saat bangun subuh, itu ada notifikasi email. Gua lihat, gua pikir wah nggak beres nih. Nah, gua cek dan gua kaget banget. Jadi semua device itu udah di logout dari Gmail gua. Baik itu laptop, HP, semuanya udah di logout. Nah, di situ gua panik banget. Gua langsung bangun, gua cek laptop dan beneran dong, dari Gmail, YouTube semuanya itu udah di logout dan gua coba login, itu udah diubah semuanya. Dan gue cek notifikasi email kedua atau email pemulihan, itu udah diubah semua. Dari mulai nomor, kode autentifikasi dua faktornya, nomor HP-nya, itu udah diubah semua. Email pemulihannya pun udah diubah. Jadi di situ ada 7 notifikasi yang mana hacker itu udah ngubah semuanya dan gua nggak ada akses untuk masuk lagi. Nah, dari situ gua benar-benar panik dan gua udah pasrah. Ya gimana, pokoknya benar-benar seolah-olah kalian punya usaha atau punya toko dan itu hilang semua. Dan pasti kalian bakal kebayang gimana rasanya. Nah, habis itu gua chat salah satu mentor dan juga partner, itu ada Pak Sandi Prayoga. Gua langsung ke rumahnya, datang. Dia juga salah satu YouTuber yang udah jutaan juga subscribernya. Nah, gue langsung ke rumahnya pagi-pagi, pokoknya bener-bener pagi banget, jam 6-an. Gue minta tolong buat bantuin, kemudian dibantuin buat ngisi segala macemnya. Dan di situ juga gue sempat nge-tweet YouTube Pusat di Twitter dan minta retweet buat teman-teman semua. Nah, ini juga mungkin salah satu faktornya juga biar bisa balik, karena banyak yang nge-tweet mungkin bisa jadi prioritas dari YouTube-nya sendiri. Nah, gue dibantu untuk mengisi formulirnya. Jadi teknisnya mengisi formulir di situ ada banyak yang harus kalian isi. Salah satunya ada ID channel, kemudian ID AdSense, dan juga banyak hal yang lain, dokumen-dokumen juga, screenshotan, bukti-bukti kalian isi semua di situ. Kemudian sudah saya menunggu beberapa hari, itu kan di tanggal 12. Pokoknya tanggal 12 akun gua kehack, tanggal 13 udah nggak bisa akses, dan akun gua dipakai buat nge-live sama hacker itu. Nah, tapi yang nge-live itu bukan hackernya. Jadi dia tuh nge-live-nya pakai rekaman orang lain dan orang yang udah terkenal. Di situ dia posting videonya, dan gua lihat banyak banget akun yang kehack pakai video itu. Jadi videonya tuh sama, hampir semua videonya itu sama. Jadi di situ dia jualan saham atau jualan Bitcoin, tapi itu nipu, guys. Jadi dia jual dengan harga yang murah, kemudian biar banyak yang beli, nanti ya pergi, dan juga dia pakai link phishing juga buat ngejebak calon korban lainnya dari link tersebut. Nah, kemudian setelah gua isi, gua mulai agak tenang karena dikasih tahu kalau
insya Allah kemungkinan sih bakal balik. Nah, habis itu gua tanya temen gua yang sempat kena hack juga, ada yang nggak balik. Pakai cara yang sama, udah 2 bulan lebih itu nggak ada balasan sama sekali. Nah, kemudian di tanggal 15-an, 15-nya di hari Senin, gua kena hacknya itu di hari Sabtu, Minggu Senin itu masih dihack, kemudian hari Senin paginya sekitar jam 10-an itu dapat notifikasi email dari pihak YouTube-nya langsung. Dan pihak YouTube-nya mengkonfirmasi bahwasanya memang benar akun saya kehack. Dan email gua itu udah dinonaktifkan. Sehingga gua masih ada kesempatan buat mengaktifkannya kembali dengan beberapa cara dan juga dipandu oleh tim Google dan juga tim YouTube. Di situ sekitar 5 jam gua konfirmasi dengan tim Google dan juga tim YouTube untuk mengatasi hal tersebut. Dan responnya itu cukup cepat dan akhirnya channel gua udah balik. Nah, tapi nggak cuma itu. Jadi, video gua itu sebenarnya nggak dihapus sama hackernya. Itu hanya diarsipkan atau dibikin pribadi. Jadi, gua harus nge-publish satu persatu. Recovery-nya itu menunggu beberapa waktu. Kemudian gua diminta lagi untuk mengaktifkan keamanan yang lebih ketat. Diaktifkan semuanya dan mengeluarkan akun-akun Gmail pemulihan. Dan ternyata foto profil, kemudian banner, dan nama channel itu gua ubah secara manual lagi, gua balikin lagi. Kemudian untuk hari ini, sampai hari ini, untuk algoritmanya itu memang berubah guys, menurun drastis. Yang biasanya real time-nya itu di atas 1 juta view selama 48 jam, itu sekarang cuman 100 ribuan aja. Jadi menurunnya 10% untuk view-nya. Ya, gua harap untuk kedepannya view-nya bakal lebih stabil lagi, bakal kembali seperti semula, bahkan bakal meningkat lagi. Gua harapnya seperti itu untuk algoritmanya ya. Ya mungkin ini masih proses recovery juga, jadi dari pihak YouTube-nya untuk algoritmanya belum dikembalikan seperti semula. Oke, jadi intinya kalau kalian mungkin kedepannya amit-amitnya kena hack, itu kalian nggak usah panik. Ya, gue yakin itu bakal kembali. Yang penting syaratnya kalian harus nyimpan ID channel, kemudian ID AdSense kalian simpan, jangan sampai hilang. Bila perlu kalian catat di buku, kalian simpan dan jangan sampai hilang karena itu bakal kepakai banget. Dan seaman apapun security kita, itu pasti ada celah buat hacker. Karena karena gue sendiri itu udah jaga-jaga banget sebenarnya, udah mengaktifkan semua keamanan, tapi masih kebobol. Untungnya ya ibaratnya masih punya nyawanya, yaitu ID channel sama ID AdSense itu bisa jadi nyawa dari channel kita. Jadi itu wajib banget kalian simpan. Kemudian gue juga berterima kasih kepada tim Google sama tim YouTube yang mana udah merespon ini secara cepat dan juga bisa diatasi secara maksimal. Ya harapannya channel gua nggak bakal kena hack lagi sih. Enggak, gua bisa makin semangat lagi bikin kontennya, semangat makin hati-hati lagi, dan teman-teman juga yang lagi merintis dan teman-teman juga gua doain semoga sukses semua. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Thank you udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.